warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang cara pembuatan aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel. Perkenalkan, saya Azahra, NPMC 10 2025. Perkenalkan, nama saya Aliza Julia Riri Putri dengan NPMC 10200038. Perkenalkan, nama saya Alinda Fitri Rosadi dengan NPMC 10 2015. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Indriani dengan NPMC 10 2033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Kusumanegara, NPMC 10 2025, akan menjelaskan tentang daftar akun dan jurnal. Untuk pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Setelah terbuka, kita rename dulu sheet 1 ini menjadi akun. Karena kita akan membuat daftar akun terlebih dahulu. Setelah di-rename, kita buat judul daftar akun. Daftar akun ini terdiri dari kode, nama akun, posisi, saldo normal, dan saldo awal. Jadi kita ketik kode, nama akun, posisi, saldo normal, saldo awal. Untuk saldo awal terdiri dari debit dan juga kredit. Lalu kita rapikan. Setelah selesai dirapikan, maka pertama kita akan memasukkan nama akun Aktiva. Untuk Aktiva memiliki kode 1000. Selanjutnya kita memasukkan akun Aktiva Lancar yang memiliki kode 1100. Lalu akun kas bank, di sini misalnya Bank BCA, lalu ada piutang usaha. Untuk kas memiliki kode akun 1110. Untuk Bank BCA 1120, untuk piutang usaha 1130. Selanjutnya kita memasukkan akun Aktiva tetap yang memiliki kode 1200. Kita ketik Aktiva tetap. Aktiva tetap ini terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Lalu yang terakhir ada perabot atau mebel. Untuk tanah, memiliki kode akun 1210, bangunan 1220. Untuk kendaraan, sampai mesin perabot mengikuti. Lalu selanjutnya kita memasukkan akun akumulasi penyusutan yang memiliki kode akun 1221. Setelah semua akun Aktiva sudah beres, lalu kita selanjutnya memasukkan akun kewajiban. Akun kewajiban terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Pertama, kita masukkan dulu akun kewajiban, lalu akun utang lancar. Utang lancar ini memiliki ada utang usaha. Untuk utang lancar kodenya 2100, utang usaha 2110. Lalu selanjutnya kita memasukkan akun utang jangka panjang. Utang jangka panjang terdiri dari utang bank.
Bank memiliki kode 2210. Selanjutnya, setelah akun kewajiban dimasukkan, kita memasukkan akun modal yang memiliki kode 3000. Untuk modal terdiri dari modal awal, lalu ada tambahan modal, lalu ada price, ada laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Untuk modal awal kodenya 3100, tambahan modal kodenya 3200, sampai laba tahun berjalan kodenya 3500. Selanjutnya kita memasukkan akun pendapatan. Pendapatan memiliki kode 4000. Untuk akun pendapatan terdiri dari pendapatan usaha, dan pendapatan lainnya. Untuk pendapatan usaha memiliki kode akun 400 dan pendapatan lainnya 4200. Selanjutnya kita memasukkan akun biaya atas pendapatan yang memiliki kode 500. Selanjutnya, di biaya atas pendapatan itu terdiri dari harga pokok penjualan, yang memiliki kode akun 5100 dan biaya lainnya yang memiliki kode akun 5200. Selanjutnya kita memasukkan akun biaya operasional yang memiliki kode 600. Untuk biaya operasional terdiri dari gaji, listrik, air, dan telepon. Lalu ada tol dan parkir, dan biaya operasional lainnya. Untuk gaji memiliki kode akun 6100, listrik, air, telepon 6200, dan selanjutnya. Lalu kita memasukkan kode akun 7000 untuk pendapatan lain-lain. Di pendapatan lain-lain ini terdiri dari pendapatan bunga bank yang memiliki kode 7100. Lalu kita memasukkan biaya lain-lain yang memiliki kode 8000 yang terdiri dari biaya administrasi bank, yang memiliki kode akun 8100. Ini semua kode dan nama akunnya sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan tuliskan balance. Balance ini agar kita mengetahui jumlah saldo awal dan saldo akhir, jumlah saldo awal yang ada di debit dan kredit. Caranya dengan kita memasukkan rumus penjumlahan, yaitu sama dengan sum, kurung buka, masukkan sel yang kita inginkan, kurung tutup. Untuk di kreditnya juga sama rumusnya. Lalu akan muncul 0. Kenapa 0? Karena kita belum mengisi jumlah saldonya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi kolom posisi. Untuk mengisi kolom posisi itu kita menggunakan data validation. Caranya, pilih selnya di sini, lalu kita klik data, lalu data validation, and di value-nya kita ganti jadi list. Lalu di sini kita ketik neraca, titik koma, laba rugi. Lalu klik OK.
Lalu di sini akan muncul neraca dan laba rugi. Kita juga bisa menambahkan message, misalnya pilih salah satu. Oke. Kita klik OK, maka di sini akan muncul pilih salah satu. Kita drag dulu sampai ke semua akunnya. Setelah itu kita pilih untuk akun yang memiliki kode awalannya 1 sampai 3 itu kita pilih ke neraca. Dan untuk akun yang memiliki kode awalannya 4 sampai 8 kita pilih ke laba rugi. Setelah itu, kita mengisi kolom saldo normal. Caranya sama seperti tadi menggunakan data validation. Caranya klik data, lalu data validation, lalu any value-nya kita ganti jadi list, dan ininya kita ketik debit, titik koma, kredit. Lalu klik OK. Dan juga bisa memasukkan message, pilih salah satu. Lalu klik OK. Lalu di sini akan muncul debit dan kredit. Kita drag dulu sampai bawah. Untuk akun yang memiliki awalannya 1, itu saldo normalnya di debit. Jadi kita pilih debit, kita drag semuanya. Kecuali akun akumulasi penyusutan. Karena akun akumulasi penyusutan itu saldo normalnya di kredit. Lalu yang kedua, eh, untuk akun yang memiliki kode awalannya 2 sampai 4, itu saldo normalnya di kredit. Jadi kita pilih kredit, lalu kita drag semuanya. Untuk selanjutnya, akun yang memiliki kode awalannya 5 dan 6, itu saldo normalnya di debit. Jadi kita pilih debit, dan kita drag. Selanjutnya untuk kode akun 7, ini saldo normalnya kredit, jadi kita pilih kredit. Dan kode akun 8, kita pilih debit, karena saldo normalnya di debit. Setelah semua beres, kita rapikan terlebih dahulu. Kita bikin border. Lalu kita beri warna. Selanjutnya kita pilih kolom B sampai G, lalu kita rename menjadi tabel akun. Untuk penulisannya itu tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita akan menulis dengan T underscore akun. Lalu klik enter. Lalu selanjutnya kita merename untuk kode. Kode kita pilih, misalnya sampai 160, lalu kita tulis kode underscore akun. Untuk nama akun juga sama, kita rename.
Sudah. Untuk daftar akun telah selesai dibuat. Untuk selanjutnya, kita akan membuat form jurnal. Pertama, klik ini, new sheet, lalu kita rename menjadi jurnal. Setelah itu, kita buat formnya terlebih dahulu. Pertama, kita tulis nama perusahaan. Misalnya di sini PT XXX, lalu ketik form jurnal. Periodenya misalnya Januari 2023. Lalu untuk form jurnal ini terdiri dari tanggal, referensi, keterangan, kode, nama akun, debit, dan kredit. Jadi kita tulis tanggal, ref atau referensi, lalu ada keterangan, lalu ada kode, nama akun, debit, dan kredit. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kita bikin border. Misalnya ini sampai 50, kita border, lalu kita bold, dan beri warna. Untuk judulnya juga sama, kita merge. Lalu kita bold. Setelah selesai, kita masukkan kode dengan cara data validation sama seperti tadi, yaitu klik data, lalu data validation. Di sini kita pilihnya list, lalu untuk ini kita ketik sama dengan kode underscore akun. Kode underscore akun ini yang tadi kita sudah buat di daftar akun. Lalu klik OK. Maka di sini akan muncul kode-kode akun yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya kita tulis untuk rumus nama akun, ini menggunakan rumus if. Jadi, sama dengan if jika kurung buka, lalu pilih sel ini, sama dengan kosong, kosong itu kita tulis tanda petik 2. Maka itu titik koma, kosong. Jadi tanda petik 2 lagi. Terus kita titik koma, ketik VLOOKUP, kurung buka sel ini lagi, titik koma, T underscore akun. T underscore akun ini yang tadi kita sudah buat di daftar akun. Lalu titik koma 2 ini kolom kedua dari tabel yang sebelumnya. Titik koma 0. Lalu kita kurung tutup 2 kali. Lalu kita klik enter. Kenapa di sini masih 0? Karena tadi kita memasukkan rumus jika 0 maka 0. Jika kosong maka kosong. Jadi masih kosong. Kita coba masukkan kode ini, maka akan langsung muncul nama akunnya. Setelah beres, lalu kita klik di kolom B, lalu klik kanan, kita insert, lalu klik insert lagi, klik insert lagi. Nah, untuk di kolom C ini, kita akan membuat kode bantu dengan menggunakan rumus if. Caranya, rumusnya sama dengan if kurung buka H7 itu kode, titik koma, maaf, sama dengan
tanda petik, kita tulis kode, tanda petik lagi, titik koma, lalu H7, maka H7, titik koma, kosong. Nggak salah, maka kosong. Lalu kita kurung tutup. Lalu enter. Ini buat kode bantu yang akan memudahkan di pembuatan buku besar nantinya. Sekian dari jurnal. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat buku besar. Untuk buku besar ini kita akan masukkan nama perusahaan, judul buku besar, akun, dan periode. Untuk kolomnya sendiri itu terdiri dari nomor, tanggal, referensi, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Pertama-tama kita akan ketik saldo awal di keterangan. Selanjutnya kita masukkan nomor. Untuk nomor selanjutnya kita akan menggunakan rumus if. Rumusnya itu jika kolom tanggal sama dengan kosong, maka akan kosong. Untuk false-nya, kolom nomor ditambah 1. Kita akan coba input tanggal. Jika tanggal di-input, maka nomor otomatis akan bertambah. Jika tanggal dihapus kembali pun nomor akan menghilang. Selanjutnya, kita akan membuat pilih akun agar dapat memilih akun di akun buku besar ini. Pertama, kita ketik pilih akun. Selanjutnya, di kolom yang bawah kita akan bikin data validasi. Itu kita pilih ke menu data, lalu pilih validation. Untuk allow-nya kita akan pilih list, dan source-nya itu dari kode akun. Jika sudah akan muncul tanda panah seperti ini, yang jika kita klik, maka akan muncul nomor-nomor kode-kode akun yang kita punya, yang berasal dari tabel akun. Selanjutnya untuk kolom di bawah kolom pilih akun ini akan kita namakan filter. Lalu jika sudah kita namakan filter, untuk akun di dalam judul ini kita akan menggunakan rumus, kita akan ganti menggunakan rumus if. Untuk rumusnya sendiri yaitu jika filter sama dengan kosong, maka akan muncul tulisan pilih akun. Untuk false-nya sendiri kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, filter. Untuk lookup value-nya filter, tabel array-nya itu tabel akun. Dan untuk kolom index number-nya 2, range lookup-nya 0 atau false. Untuk kolom index number 2 ini berasal dari tabel akun, yaitu nama akun berada di kolom kedua pada tabel akun. Jika sudah, maka akan muncul pilih akun di sini dikarenakan kita belum menginput akun di bagian filter. Kita akan coba masukkan kode akun yang akan kita pilih. Jika kita sudah memilih kode akunnya, maka untuk di buku besar ini akan otomatis menyesuaikan dengan nama akun sesuai dengan kode yang kita pilih. Selanjutnya,
kita akan membuat tabel acuan debit kredit. Untuk debit sendiri itu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan lookup value-nya filter dan table array-nya tabel akun. Untuk kolom index number-nya itu 5 dan kita akan masukkan false atau 0. Kenapa di sini kolom index number-nya 5? Dikarenakan kolom debit pada tabel akun berada di kolom kelima. Untuk kredit sendiri rumusnya sama dengan debit, hanya berbeda pada kolom index number. Untuk kolom index number-nya, kredit akan menggunakan angka 6 karena pada tabel akun kolom kredit berada di kolom ke-6. Selanjutnya kita akan masukkan rumus pada debit, yaitu sama dengan sel debit, dan untuk kredit sama dengan sel kredit. Untuk rumus saldo, kita akan menggunakan rumus if jika sel debit sama dengan debit, maka debit dikurangi kredit. Dan untuk false-nya agar tidak minus, kita balikan yaitu kredit dikurang debit. Selanjutnya kita akan balik ke jurnal untuk membuat kode bantu. Sebelumnya ini kita ganti menjadi accounting. Untuk kode bantu ini kita akan ganti kode ini menjadi menggunakan filter. Dan kita akan drag ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat kode bantu 2. Untuk rumus kode bantu 2 sendiri ini kita akan menggunakan if or. Jika kode bantu sama dengan 0 atau kode bantu sama dengan 0, maka akan kosong. Dan untuk false-nya kita akan menggunakan rumus COUNTIF. Untuk range-nya itu dari kode bantu sampai ke kode bantu. Untuk yang pertama akan kita log ya, kita absolute sampai kode bantu. Maka kriterianya pun dari kode bantu. Dan kita akan masukkan kode bantunya. Dan kode bantunya. Lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan transaksi di jurnal ini. Kita akan memasukkan minimal 2 transaksi untuk melihat di kode bantu ini apakah sudah benar atau belum rumusnya. Pertama kita masukkan tanggal. Untuk di bawahnya pun sama tanggalnya. Kita ubah dulu formatnya menjadi short date. Untuk keterangannya kita masukkan tambahan saldo modal. Bawahnya pun sama. Untuk kodenya pada debit kita akan masukkan akun
Bank BCA, yaitu dengan kode 1120. Dan untuk di bawahnya, untuk kredit, kita akan masukkan kode akun tambahan modal, yaitu dengan kode 3200. Untuk nominalnya, kita akan masukkan 10 juta. Dan kreditnya pun sama. Kita akan ubah formatnya menjadi accounting. Selanjutnya kita akan input transaksi kedua. Pertama kita masukkan tanggal terlebih dahulu. Bawahnya pun sama. Untuk keterangannya tambahan kas kecil. Di bawahnya pun sama. Untuk tambahan kas kecil ini, debitnya akan menggunakan akun kas, yaitu dengan kode 11110. Untuk kreditnya akan menggunakan Bank BCA. Nominalnya kita akan masukkan 1 juta. Untuk kreditnya pun sama. Selanjutnya, di sini akan bisa muncul ya kode bantu itu sesuai dengan yang ada di kode. Dikarenakan di sini yang muncul yaitu kode bantu Bank BCA, karena pada buku besar kita memasukkan kodenya Bank BCA. Jika di sini kita ganti menjadi kode kas, maka di jurnal pun yang muncul hanya yang bagian kas saja. Dan untuk kode bantu 2 ini, untuk menunjukkan tidak ada 20 ini ada dalam jurnal. Seperti ini sudah ada 2 yang punya di sini. Ini untuk yang pertama dan yang kedua. Setelah kita membuat kode bantu dan memasukkan minimal 2 transaksi untuk bisa melihat buku besar, kita kembali ke buku besarnya. Lalu kita akan memasukkan rumus untuk tanggal. Untuk tanggal sendiri kita akan menggunakan rumus if. Jika filter sama dengan kosong, maka akan kosong. Dan untuk false-nya kita akan menggunakan VLOOKUP. Dengan lookup value-nya, kolom nomor dan filter. Untuk table array-nya, sendiri kita akan menggunakan jurnal yang akan kita array dari kode bantu sampai dengan kredit, lalu kita log. Untuk kolom index number-nya sendiri itu 4, dikarenakan kolom tanggal pada jurnal itu berada di kolom keempat. Dan false. Lalu akan muncul tanggal di sini sesuai dengan jurnal yang sudah kita buat. Di sini untuk Bank BCA ada transaksi pertama yaitu di tanggal 3 bulan 1 2023 ini ada. Sesuai dengan jurnal. Agar ke bawahnya pun sama, kita akan drag ke bawah. Untuk menghindari NA ini atau tidak diketahui, kita akan menggunakan if error pada rumus ini. Jadi jika if error, maka akan kosong. Dan kita drag kembali ke bawah. Untuk rumus nomor pun kita drag ke bawah ya. Selanjutnya kita akan ke rumus ref. Untuk rumus ref sendiri ini sama dengan rumus tanggal.
Yang membedakan hanya pada column index number, yaitu column index number ref 5. Karena ref berada di kolom kelima pada tabel pada jurnal. Kita enter, kita ubah formatnya menjadi number. Di sini akan sesuai, dikarenakan pada jurnal refnya masih kosong, maka pada buku besar pun akan kosong. Kita akan drag ke bawah. Selanjutnya untuk rumus keterangan, ini masih sama dengan rumus tanggal, ref, dan ref. Kita akan drag kembali. Perbedaannya hanya pada kolom index number kembali, yaitu menjadi kolom 6, karena kolom keterangan pada jurnal berada di kolom ke-6. Setelah itu kita drag kembali ke bawah. Untuk rumus selanjutnya, untuk rumus debit, kita akan sama menggunakan seperti rumus tanggal, referensi, dan keterangan. Yang membedakan hanya pada jika filter kosong, maka 0. Karena untuk debit itu menggunakan nominal. Dan perbedaannya juga pada kolom index number. Kolom index numbernya kita akan ubah menjadi 9 karena tabel debit, kolom debit berada pada kolom ke-9 di jurnal. Selanjutnya kita drag kembali ke bawah. Ini kita akan ubah menjadi formatnya accounting. Untuk kredit sendiri, rumusnya sama dengan debit. Yang membedakan hanya pada kolom index number, yaitu 10. Karena pada kredit, kolom kredit itu berada pada kolom ke-10 di jurnal. Lalu kita akan drag kembali ke bawah. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk saldo. Untuk rumus saldo sendiri kita akan menggunakan if jika sel debit, ini kita akan lock agar tidak berubah saat kita drag ke bawah, sama dengan debit, maka saldo ditambah debit dikurang kredit. Agar tidak terjadi minus, akan kita balik, yaitu saldo. Untuk false-nya saldo ditambah kredit dikurang debit. Lalu kita enter dan kita drag ke bawah. Jika terjadi value seperti ini, kita akan menggunakan if error kembali, yaitu jika if error, maka akan kosong. Dan kita drag kembali ke bawah. Mungkin untuk pengisian buku besar sekian. Kita akan menggunakan filter agar bisa memfilter tabel-tabel kosong di bawah ini tidak akan terlihat saat memang tidak ada transaksi yang masuk. Kita akan ketik filter di sini. Lalu kita masukkan angka 1 sebagai jika terdapat transaksi itu angka 1 dan untuk di transaksinya kita akan menggunakan rumus if jika kolom tanggal sama dengan kosong, maka all
Dan untuk false-nya itu jika kolom tanggal terisi maka 1. Dan kita drag kembali ke bawah. Di sini akan muncul angka 1 dan 0. Di sini angka satunya ada 2 dikarenakan untuk yang transaksi di buku besar Bank BCA ini hanya terdapat 2. Dan untuk filter ini agar kita bisa memfilternya, kita butuh auto filter. Kita akan pilih pada menu data dan kita pilih auto filter. Nah, jika sudah muncul tanda panah ke bawah seperti ini, kita bisa klik. Lalu nanti kita unselect nolnya, kita tidak pilih, lalu kita oke, maka yang muncul hanya yang angka 1 saja atau yang terdapat transaksi saja. Lalu selanjutnya kita akan bisa merapikan tampilannya, yaitu dengan menghilangkan tabel bantu debit kredit ini. Kita akan ubah fontnya menjadi warna putih agar hilang. Dan kolom-kolom ke sampingnya pun akan kita hide dengan shortcut Ctrl Shift kanan. Lalu kita klik kanan dan kita hide. Untuk row ke bawahnya pun akan kita hide, yaitu dengan shortcut Ctrl Shift bawah. Kita klik kanan kembali dan kita hide. Di samping filter, kolom samping filter ini juga bisa kita hide. Jika sudah seperti ini, maka yang terlihat hanya yang bagian yang kita munculkan saja. Dan untuk memperindah tampilan juga, kita akan hilangkan heading dan garis-garis pada Excel ini. Yaitu dengan kita pilih ke menu view grid lines, dan view headings-nya kita checklist. Maka tampilan akan seperti ini. Mungkin untuk buku besar sekian, selanjutnya akan bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Karena kita sudah membuat nama akun, jurnal, dan buku besar, selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Nah, sebelumnya kita rename dulu namanya menjadi neraca lajur. Lalu kita bisa membuat nama perusahaannya dulu, yaitu PT XXX Neraca Lajur, dan periode akuntansinya yaitu periode tahun 2023. Setelah itu, kita membuat dulu keterangannya. Untuk kolom pertama yaitu kode akun. Selanjutnya ada nama akun, saldo normal, posisi, saldo awal disertai debit kredit, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah disesuaikan, debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Kemudian kita bisa ambil kode akun yang ada di daftar akun dengan mengcopy semua kode lalu paste di kode neraca lajur. Nah, kemudian kita bisa blok dulu semuanya untuk membuat tabel. Untuk mengisi kolom nama akun, untuk mempermudah kita bisa menggunakan rumus jika if jika B8 sama dengan kutip 2 kut B8 lagi
yang ada di tabel akun dua nol. Kenapa 2? Karena kita mengambil kolom kedua dari tabel daftar akun. Setelah itu enter. Nah, nanti akan muncul aktiva seperti ini. Selanjutnya, agar mempercepat juga, kita bisa mengcopy rumus nama akun, lalu paste di saldo normal, dan menggantinya menjadi kolom 2 tadi menjadi kolom 4. Lalu enter. Untuk posisi juga bisa kita paste, mengganti kolomnya menjadi kolom 3, lalu enter. Untuk saldo awal, kolomnya kita ganti menjadi kolom 5. Saldo awal bagian kredit, kita ganti kolomnya menjadi kolom 6. Setelah itu, dari sini sampai sini kita blok dulu, lalu bisa mengcopy sampai bawah. Nah, maka semuanya akan terisi otomatis. Selanjutnya, kolom saldo awal sampai neraca, kita ubah formatnya menjadi akunting. Nah, untuk mengisi kolom neraca saldo dan penyesuaian, kita harus mengubah di jurnalnya dulu. Kita buka dulu jurnal. Nah, di kode bantu ini kita butuh lagi 2 kolom untuk kode bantu juga, maka kita harus insert dulu untuk menambah 2 kolom tadi yang dibutuhkan. Kita bisa rapikan dulu. Dan kita membuat tabel yang sama seperti kode bantu sebelumnya. Ini bisa diisi neraca saldo. Ini penyesuaian. Nah, karena di neraca ada jurnal penyesuaian, jadi di kolom ref-nya kita tuliskan kode JP001. Yang bawahnya juga sama. Nah, semua yang diawali dengan JP001 ini akan masuk ke neraca saldo dan penyesuaian yang ada di neraca lajur. Nah, untuk memisahkan kode JP ini, kita buat rumus di bagian penyesuaian. Untuk rumusnya, jika left H7 kita ambil dari 3 karakter sebelah kiri JP sama dengan keterangannya JP
kita ambil kode yang ini, kurung tutup lalu enter. Nah, untuk rumus yang sudah ada, lalu kita copy ke bawah. Maka sudah muncul otomatis karena kita sudah memasukkan rumus di bagian kolom penyesuaian. Untuk bagian neraca saldo, kita juga memasukkan rumus jika C7 tidak sama dengan 0, untuk kode yang ini, lalu enter. Kita juga mengcopy ke bawah. Jika ada kosong-kosong kayak gini, diabaikan saja karena belum kita isi. Nah, sebelum kita mengisi kolom neraca saldo, kita buat dulu kode bantu untuk neraca saldo, maka kita harus insert dulu untuk menambah kolom. Nah, lalu tambahkan juga debit kredit. Kita masukkan rumus di bagian debit. Untuk rumusnya sum if Nah, untuk range-nya kita ambil di jurnal yang bagian neraca saldo ini. Lalu kita absolutkan dulu. Nah, setelah itu titik koma lagi untuk kriterianya. Kita ambil kode akun yang ada di neraca lajur yang ini. Titik koma lagi. Dan untuk sum range-nya kita bisa ambil dulu yang bagian debitnya dulu. Lalu kita bisa enter. Nah, kita bisa copy ke bawah. Di sini sudah muncul otomatis angkanya karena kita sudah masukin rumus yang tadi. Nah, untuk mempermudah kita ganti nama dulu. Yang ini kita ubah nama dulu. Jadi C debit. Yang ini C kredit. Kita ubah namanya dulu, yang ini KBNS,
ini juga, dan ini juga. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus di bagian kreditnya, yaitu sum if KBMS yang tadi udah kita ubah, lalu B8 dan J kredit. Enter lalu copy ke bawah. Setelah itu, kita akan memindahkan saldo ke neraca saldo. Untuk rumusnya, yang di bagian debit, jika P8 yang saldo normal sama dengan debit ditambah debit dikurang kredit dikurang lagi kredit jika salah sama dengan 0. Lalu enter, copy ke bawah. Nah, selanjutnya rumus yang dikredit if B8 sama dengan kredit ditambah kredit dikurangi debit dikurangi debit 0. Nah, ini hasilnya dikopikan lagi ke bawah. Untuk kolom kode bantu tadi sampai dengan saldo normal kita grupin aja biar tabelnya tidak terlalu banyak. Jadi langsung muncul neraca saldo. Nah, untuk yang penyesuaian menggunakan rumus untuk di debitnya sum if KBPNY 8 C kredit C debit lalu enter. Maaf, tadi ada kesalahan. Untuk rumus penyesuaian yang bagian debit itu sum if, yang ini ngambil dari jurnal yang kode bantu penyesuaian.
Yang ini dari kode 000 dan yang ini dari jurnal yang di debitnya dulu. Yang kredit juga sama, tapi yang membedakan yang jurnalnya ngambil dari yang kreditnya. Nah, setelah itu, untuk neraca saldo setelah disesuaikan, kembali lagi disamakan dengan saldo normal. Untuk di debit rumusnya, if rumusnya if saldo normal yang debit sama dengan keterangannya debit lalu J8 ditambah debit yang di penyesuaian dikurang kredit yang di neraca saldo dikurang kredit yang di penyesuaian lalu 0. Nah, untuk kredit rumusnya juga sama, yaitu if D8 keterangannya kredit lalu kredit neraca saldo ditambah kredit penyesuaian dikurang debit neraca saldo dikurang debit penyesuaian. Jika salah, kita isikan 0. Lalu enter. Nah, setelah selesai, lalu kopikan ke bawah. Langsung sudah ada hasilnya karena sudah tadi dimasukkan rumus. Selanjutnya tinggal kita pisahkan ke laba rugi dan neraca. Untuk laba rugi, di posisi debit kita masukkan rumus jika pos yang neraca ini E8 sama dengan laba rugi lalu titik koma N8. Jika salah kita isikan ini lalu enter. Untuk kredit kita tinggal kopikan saja rumus yang debit tapi N8 diganti dengan O8 lalu enter. Tinggal kopikan saja ke bawah. Untuk neraca di posisi debit, untuk yang rumus neraca di bagian debit yaitu jika E8 sama dengan
neraca. Nya sama N8. Jika salah, kita isikan 0. Untuk posisi kredit juga sama. Namun N8 ini diganti jadi O8. Nah, tinggal kopikan saja ke bawah. Setelah semuanya selesai, lalu kita membuat totalnya di sini. Untuk laba rugi, rumusnya sum P8 Rumus ini bisa di-copy untuk menjumlah keseluruhan. Untuk di bagian dua ini kita hilangkan dulu. Untuk kolom laba rugi yang ini kita jumlahkan lagi. Rumusnya ini. Dikurangi enter. Untuk di posisi kredit sama dengan if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit, jika salah berarti 0. Lalu enter. Di sini tinggal sama dengan debit, di sini kredit. Kita tambahin lagi satu kolom, lalu dijumlah. Sama. Saya tulis lagi di sini.
Jika debit lebih besar dari 0, maka rugi. Lalu enter. Setelah itu kita bisa cek jurnalnya, lalu ini bisa kita grupkan. Lalu kita buat jurnal penjualan. Sini tanggal 3 Januari 2023. Ini penjualan jasa. Anggap saja di kredit, jadi ini 130. Utang usaha pada pendapatan usaha. Rp1.000.000. Setelah itu kita bisa cek di neraca lajur, dan ini sudah terisi 1 juta. Selanjutnya kita bisa menambahkan jurnal lagi untuk biaya-biaya. Kita tulis tanggal 4 bulan 1 2023. Ini pada gaji. Gaji pada Bank BCA. Untuk nominalnya 700.000. Nominal yang tadi kita ganti menjadi 1,5 juta, dan kita cek di neraca lajur, sudah otomatis terisi dan ruginya 500.000. Untuk neraca lajur udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masukkan nama perusahaan, neraca, dan periode. Lalu salin kode dan nama akun yang ada di neraca lajur. Selanjutnya kita masukkan saldo normal, debit, kredit, dan saldo. Untuk rumus saldo normal yaitu VLOOKUP
B8, titik koma, neraca lajur, titik koma, 3, titik koma. Lalu selanjutnya di copy sampai bawah. Selanjutnya kita masuk ke rumus untuk debit. Rumus untuk debit yaitu sama dengan VLOOKUP B8 titik koma neraca lajur titik koma 17 titik koma 3 titik koma. Di copy sampai bawah, dirubah ke format accounting. Untuk kredit sama menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP B8 neraca lajur titik koma neraca lajur. Di sini kredit menggunakan row 18 titik koma 18 titik koma 3 dan ditarik sampai bawah. Ubah ke format accounting. Selanjutnya untuk saldo, rumusnya sama dengan if saldo normal debit titik koma debit dikurangi kredit, jika salah kredit dikurangi debit. Di copy sampai bawah, ubah ke format accounting. Accounting. Selanjutnya untuk saldo normal hingga kredit kita grupkan dengan cara klik data, lalu pilih grup. Nah, untuk mempermudah kita bisa geser ke kiri sehingga yang sudah digrupkan bisa tertutup dan kita bisa fokus ke saldo untuk langkah selanjutnya. Di sini kita kelompokkan aktiva dengan aktiva lancar, lalu kas hingga piutang usaha itu dimajukan ya, increase indent supaya terlihat itu adalah anak. Selanjutnya kita insert row supaya lebih rapih dan enak dilihat. Lalu masukkan total aktiva lancar. Di sini kita bold terlebih dahulu. Selanjutnya
Selanjutnya kita perbesar dulu supaya lebih leluasa untuk menuliskan nominalnya. Di sini kita masukkan rumus sum. Untuk 3 ini kita totalkan. Ya, didapat nominal segitu. Selanjutnya kita insert row dulu untuk memisahkan aktiva tetap. Di sini diatur dulu supaya terlihat lebih rapi. Lalu ditulis total aktiva tetap. Di bold. Aktiva tetapnya jangan lupa untuk di bold juga. Lalu rumusnya sama seperti tadi, kita masukkan sum, tarik untuk menjumlahkan. Selanjutnya kita pisahkan tanah sampai akumulasi penyusutan untuk dimasukkan satu kali menggunakan ingress indent supaya terlihat sebagai anak. Selanjutnya kita insert row satu kali untuk menulis total aktiva keseluruhan. Caranya sama dengan sum, ditarik ke atas untuk menjumlahkan. Menjumlahkan aktiva tetap dengan aktiva lancar. Di sini kita bold. Di sini kita insert row lagi supaya lebih rapi. Kita atur terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Di sini bold terlebih dahulu. Lalu dari utang lancar hingga utang bank kita ingress indent satu kali seperti biasanya. Lalu di sini kita insert row 3 kali untuk supaya terlihat rapi. Lalu diatur. Untuk di sini kita tulis total dari kewajiban. Bold. Lalu masukkan rumus sama dengan sum, tarik ke atas untuk total dari kewajiban. Selanjutnya modal. Di sini kita bold modal dan
modal awal hingga laba tahun berjalan kita invest indenkan 1 kali, lalu kita masukkan total ekuitas. Selanjutnya di sini kita bisa melihat laba tahun berjalan dari neraca lajur yang sebelumnya ya, yang bernominal 500.000. Kita pindahkan ke sini. Lalu untuk total ekuitas seperti biasa kita memasukkan rumus sama dengan sum, tarik ke atas, selanjutnya kita memasukkan total kewajiban dan ekuitas di bold. Di sini sama masukkan rumus sama dengan sum, ditarik ke atas, di sini kita dapat merapihkan kode, nama akun, dan saldo supaya neracanya jauh terlihat lebih rapi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.